mereka suka makan daging manusia dan mereka suka menyiksa mereka tinggal di kos tersebut. Tapi ternyata yang membunuh mereka semua itu. Hai, assalamualaikum, kembali lagi sama aku. Kali ini aku mau bahas tentang film yang berjudul Strangers from Hell. Jadi film ini diadaptasi dari webtoon yang berjudul Strangers from Hell. Kalau kalian pernah baca, kalian pastinya tahu. Jadi bagi kalian yang malas buat nonton filmnya tapi penasaran banget sama ceritanya, simak aja cerita aku, oke? Oke, jadi di sini aku bakal jelasin sinopsis sekaligus pemain dan inti dari ceritanya ya. Nggak usah panjang-panjang, inti ceritanya aja. Yang jelas jalan ceritanya kayak gitu. Oke, jelasan filmnya ini dia itu rilis pada tanggal 31 Agustus 2019 dan memiliki jumlah 10 episode. Jadi cerita ini dimulai dari seorang pemuda yang bernama Junwoo. Pemuda ini berasal dari desa dan dia itu berumur sekitar 20 tahunan yang berasal dari desa. Jadi dia itu pergi ke Seoul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk bekerja. Seketika sampainya di Seoul itu, dia langsung mencari tempat tinggal yang benar-benar sangat murah. Bahkan ia rela tinggal sangat jauh dari tempat kerjanya demi mendapatkan kosan yang sangat murah itu. Kosan itu bernama Kos Eden. Bermula dari dia baru tempat tinggal di kos itu, semua kejadian aneh bermunculan. Singkat cerita, intinya dia udah tinggal beberapa hari. Suasana kosannya itu benar-benar suram, sempit, kecil, dan jadi si Junwoo itu merasakan keanehan, kegelisahan semenjak tinggal di kosan tersebut. Dia itu merasa takut tiba-tiba, takut ada yang membunuh atau takut ada yang mengikuti dia. Intinya semua kejadian itu sampai akhirnya dia itu selalu mimpi buruk tiap malam, entah tentang kosan, tentang orang yang mau ngejar-ngejar dia atau orang yang mau membunuh dia. Nah, singkat cerita, salah satu penghuni kos yang sebelumnya udah tinggal dari dulu sebelum dia itu hilang. Kabarnya orang yang hilang itu dia itu pindah ke kampung halamannya. Tapi si Junwoo ini heran karena orang yang pindah itu seakan-akan dia itu nggak pindah gitu loh. Kalau misalkan orang pindah kan intinya dia tuh membawa semua barang-barangnya karena apalagi pindah ke kampung dari kosannya itu. Tapi di situ tuh nggak ada perubahan dari kamarnya, sama kayak dia itu tetap tinggal di situ. Nah, akhirnya ada satu kejadian yang mana tiap 2 hari sekali itu selalu ada kucing mati di dekat tong sampah. Dan dia itu matinya benar-benar sangat bukan sekedar mati gara-gara nggak makan ataupun kelaparan, tapi gara-gara disiksa, dan cara siksaannya juga sadis. Polisi yang emang tugasnya berpatroli di sekitar kawasan tersebut itu curiga, dia takutnya pembunuhan berantai itu bermula dari pembunuhan kucing. Intinya singkat cerita, dia itu berhasil menyelidiki siapa sih pembunuh dari kucing tersebut. Ternyata dia itu mendapatkan salah satu dari penghuni kos tersebut yang memiliki keterbelakangan mental. Jadi di sini ada 2 orang kembar, yang satu memiliki keterbelakangan mental dan yang satu lagi normal. Singkat cerita, penyelidikan polisi sampai akhirnya menyelidiki latar belakang dari ibu kos tersebut. Ternyata ibu kos tersebut udah 2 kali nikah dan suaminya itu dua-duanya juga udah meninggal karena kecelakaan. Tapi dari kejadian kecelakaan itu si ibu kos benar-benar mendapatkan jumlah asuransi yang sangat besar. Jadi karena latar belakang tersebut itu kecurigaan salah satu polisi itu tuh makin kuat dengan keanehan yang ada di kosan Eden tersebut. Akhirnya hari demi hari dijalani oleh Junwoo sebagai penghuni kos tersebut. Ia mengalami hari-harinya dengan stres, kegelisahan, dan ketakutan sampai akhirnya dia itu sampai dianggap aneh gara-gara dia tuh suka cerita orang lain tapi nggak ada yang percaya sama dia. Dan secara dia cerita ke pacarnya sendiri aja, pacarnya tuh nggak percaya dan malah menganggap kalau misalnya dia tuh belum bisa beradaptasi. Singkat cerita, semua penghuni baru itu dilarang masuk ke lantai 4 tersebut, lantai yang bekas kos putri yang udah nggak dipakai lagi karena bekas kebakaran.
Tapi ternyata disitulah markas mereka, disitulah mereka menyiksa dan membunuh satu persatu orang yang baru itu hilang. Intinya tiap ada anggota baru yang masuk ke kosan tersebut itu bakalan hilang atau nggak diketahui keberadaannya di mana. Singkat cerita, semenjak dokter itu pindah ke kosan tersebut, suasana kos menjadi tambah lebih seram lagi karena dokter gigi itu ternyata berkaitan banget dengan Bu Kos dan 4 penghuni lainnya. Jadi mereka itu ternyata satu tim pembunuhan, satu tim yang bersekongkal untuk membunuh satu persatu orang yang datang ke kosan. Jadi mereka itu adalah anak didik dari ibu kosnya itu, dan mereka suka makan daging manusia dan mereka suka menyiksa mereka di lantai 4 tersebut. Jadi lantai 4 tersebut adalah sarang mereka untuk menyiksa dan membunuh satu persatu orang yang ada di kosan tersebut. Dan akhirnya salah satu penghuni kos tersebut hilang karena dia penasaran banget dengar suara dan penasaran banget sama lantai 4 tersebut. Akhirnya dia masuk dan di situ pas banget sekelompok orang aneh itu lagi bekerja. Sebenarnya agak bingung ya, apa sih maksud dari mereka dan tujuan mereka. Emang mereka itu pada dasarnya psycho, dan si dokter gigi ini ternyata suka banget mengoleksi cincin atau gelang yang terbuat dari gigi manusia. Jadi orang-orang yang pernah memasuki lantai 4 dan sebelum mereka siksa atau mereka bunuh itu, giginya bakal mereka ambil dalam keadaan orang tersebut masih hidup. Betapa sakitnya orang yang dicabut giginya itu tanpa bius atau cabut dan dia infus dan langsung dia jadiin koleksi buat cincin atau gelangnya itu. Jadi salah satu penghuni kos yang pertama hilang, ada satu penghuni baru yang lebih muda dari si Junwoo-nya tadi. Setelah ketemu sama anggota baru ini, gara-gara lantai 4 itu, akhirnya dia juga kena sasaran dan menjadi mangsa para pembunuh di lantai itu. Singkat cerita, akhirnya setelah orang-orang hilang dan polisi semakin banyak mendapatkan bukti bahwa kosan tersebut ada apa-apanya. Sebelumnya tadi aku cerita ada detektif yang datang ke kosan tersebut buat nyelidikin salah satu penghuni yang hilang. Ternyata detektifnya itu belum sampai pergi dari situ, dia dibunuh di dalam mobilnya sendiri dan mobilnya itu dibakar di tengah gunung. Intinya mereka itu selalu dan menguburnya di daerah dekat gunung. Jadi itu daerah yang emang jarang orang lintasi. Untuk menyamarkan bukti dan menghilangkan bukti, mobilnya itu dibakar di gunung tersebut. Nah, para polisi mengetahui bahwa detektif itu lagi liburan, jadi mereka sama sekali nggak tahu kalau misalkan detektif itu hilang ataupun diculik dan dibunuh. Jadi singkat cerita itu benar-benar adegan yang pokoknya disitu kalian di episode terakhir bakal dibikin bingung sama kejadian pembunuhannya. Jadi ceritanya di situ itu dokter giginya yang membunuh semua anggota keluarga dari. Jadi gitu deh, kalian bakalan dibuat gak nyangka yang ngebunuh yang stres siapa gara-gara tinggal di kos tersebut, tapi ternyata yang ngebunuh mereka semua itu. Dan polisi sampai sekarang tuh masih pusing ria siapa sebenarnya pembunuhnya ini. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga cerita aku yang tadi menghibur dan kalian paham sama cerita yang aku ceritain dari film Strangers from Hell ini. Ya, thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum.